Tujuannya hari ini seperti yang di WA mungkin ke ibu-ibu, yaitu kegiatan kelas ibu balita. Ini sedikit kemudian sampaikan nanti ke kelas ibu balita. Kelas ibu balita ini merupakan suatu wahana atau suatu kegiatan yang memfasilitasi ibu-ibu untuk melakukan pendapat sharing istilahnya nih. Bahasa kerennya, bahasa sekarang mungkin ibu-ibu zaman sekarang sharing curhat ya terkait kesehatan balita mulai dari baru lahir sampai dengan umur 2 tahun. Banyak yang bisa dibahas di kelas ibu balita. Materi-materinya juga banyak, ada materi umur 0 sampai 1 tahun, yang di bawah setahun ya, ada materinya 1 sampai 2 tahun, kemudian ada 3 sampai 5 tahun. Lagi yang hadir di sini yang kira semua sudah ibu di atas tahun ya, anak-anaknya ya. Kalau untuk materi Mika bisa dari ibu-ibu, karena kelas ibu balita ini membahas apapun permasalahan yang ada, permasalahan terbanyak yang ibu-ibu alami. Contoh misalnya banyak ibu yang mengalami permasalahan isi anak. Ada yang berat badannya mungkin susah naik anaknya, kemudian ada yang isi kurang, stunting segala macam. Itu boleh dibahas di ibu di kelas ibu balita. Ibu boleh sharing di sini. Ada materinya gizi seimbang. Kemudian ada yang mempunyai masalah tumbuh kembang. Masalah pertumbuhan dan perkembangan juga bisa dibicarakan di sini. Ada yang misalnya anaknya terlambat duduk, terlambat bicara, terlambat ya macam-macam. Mika tidak boleh dibiarkan, harus carikan solusi. Bisa solusinya ketemunya di kelas ibu balita, karena ini bertukar pengalaman. Satu ibu dengan ibu yang lain pengalaman berbeda. Jangankan satu ibu dengan ibu yang lain, satu orang ibu aja punya anak 2, pengalaman mengasuhnya berbeda. Ini mungkin sebenarnya teori yang diterapkan atau apa-apa yang diterapkan mestinya sama pengasuhannya, cuman ada faktor pengaruh lingkungan segala macam yang memkondisikan anak situasinya berbeda. Jadi itu membutuhkan konsisten dari ibu-ibu untuk melakukan stimulasi, istilahnya rangsangan atau latihan. Ya tidak ada keterlambatan. Nah, itu yang namanya kelas ibu balita, pemaparan yang tentang kelas ibu balita biar dipaham. Kok yang diundang kelas ibu balita, apa itu kelas ibu balita? Kita tempat sharing, tidak seperti belajar namanya kelas ibu balita, belajar lagi bukan belajar, tapi pembelajaran orang dewasa, bertukar pendapat. Tidak seperti belajar antara guru dengan murid. Tempatnya pun fleksibel, tidak harus di dalam ruangan, harus ada meja, kalaupun ada sementara kayak sekarang kita difasilitasi oleh desa, tempat yang nyaman, ada AC. Kalaupun tidak ada tempat seperti ini di Wadilan itu tidak apa-apa, Bu, biasa yang lakukan di posyandu juga tidak apa, boleh di Wadilan dengan lesehan juga apa. Intinya apa yang kita mau bahas tercapai, dapat pengalaman lebih banyak. Itu kelas ibu balita. Ada yang ditanyakan Bu, biar paham nanti di kelas ibu balita. Mungkin ada terusan dari kelas ibu hamil. Kalau hamil kan ikut kelas ibu hamil. Nah, kalau sudah ada bayinya, ada balitanya, ikut kelas ibu balita. Cukup ibu ya tentang kelas ibu balita. Nah, hari ini dia berikan materi tentang gizi seimbang. Mungkin ibu-ibu sudah tahu sebenarnya dan sudah paham mungkin dengan apa itu gizi seimbang. Karena ini di masa sekolah kita sudah dikasih ilmunya, sudah kita terapkan. Nah, zaman waktu dia masih sekolah, ini ada juga gizi seimbang, tapi namanya berbeda Bu. Ada nih Bu, waktu zaman dia ada nih kita namanya 4 sehat 5 sempurna. Mungkin agak hilang istilahnya tadi, karena diganti dengan ini sudah ada gizi seimbang. Kita mulai ya bahas tentang ini ya, karena
biar tidak kelamaan waktunya. Tadi ibu sudah jawab. Ada yang belum dapat sudah? Masih ingat dengan pertanyaannya dan jawaban masing-masing? Kita lihat mulai dari ya sudah sedikit jawabannya ibu. Merasa sudah bagus jawabannya benar. Artinya berarti pengetahuan ibu tentang gizi seimbang itu sudah bagus. Oke, sekarang cuma kita introspeksi diri lagi, sudah sesuai tak penerapannya dengan teorinya yang gizi seimbang. Oke, yang mengajak biar sesuai dengan materi apa yang ibu tahu kemudian bagaimana apa yang harus saya lakukan. Nah, untuk yang pertama, dia minta tolong sama ibu. Ibu ini familiar soalnya paling rajin ikut. Ini sudah materi yang berapa gitu beliau ikut. Pertanyaan yang pertama Bu ya, tolong. Untuk hidup sehat dan meningkatkan kualitas hidup, setiap orang memerlukan 5 kelompok zat gizi: karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Nah, itu untuk yang pertama, benar nggak Bu? Benar nggak? Dalam memenuhi kebutuhan hidup, juga harus mengkonsumsi 5 komponen gizi seimbang. Gizi seimbang juga ada 5 komponen. Sesuai dengan yang ibu isi tadi dan ibu jawabnya sudah benar. Jawabannya memang benar, harus ada 5 komponen nikah. Yang pertama nanti tadi karbohidrat. Nanti makan contohnya Bu karbohidrat Bu. Sudah pelajaran SD nih. SD nasi sekarang kan dapat juga 5 komponen. Yang pertama karbohidrat, kemudian yang kedua apa? Protein. Protein nanti makan. Nabati dan hewani. Pelajaran SD ini. Nanti contohnya yang ibu kasih ke balita, nabati dan hewani. Ayam, nanti tinggal kamu tempe. Ada pengelompokan protein dibagi menjadi 2 kelompok. Protein hewani dan nabati benar. Kalau hewaninya benar jawaban ibu dapat dari hewani itu daging merah, daging merah itu yang protein hewani. Memang semua daging, tetapi daging merahnya, kalau contohnya daging merah ayam, dapat dari apa nih? Daging merah. Dagingnya, daging merahnya? Daging merahnya bagus. Bukan sayap, bukan apa-apa. Daging, tidak daging. Kalau protein hewaninya? Hewani tadi, nabati ya. Kalau tempe, mandok. Intinya Bu ya, kalau protein nabati dan kacang-kacangan yang betul tempe bahannya kacang-kacangan. Jadi ada pilihan. Tetapi kalau untuk balita, asupan protein yang pertama, ibu kalau untuk 5 komponen itu ya wajib ada 5 komponen kan gitu ya, karbohidrat, protein, kemudian lemak, harus ada dalam setiap kali makan. Kita perlu lemak, kemudian vitamin, mineral juga yang diberikan 5 komponen gizi seimbang. Tetapi dalam jumlah yang cukup, tidak ada lebihan. Lemak kita perlu lemak, tetapi dalam jumlah yang cukup. Jumlah yang cukup ini sedikit maksudnya. Setiap kita mengkonsumsi misalnya daging atau mengkonsumsi kita masak sehari-hari sudah ada minyak, sudah ada lemak, ibu nggak usah lagi banyak-banyak konsumsi gorengan. Masih anak 9 lagi gorengan, itu maksudnya karena dalam seharian kita memasak itu sudah ada unsur lemaknya. Bahkan ibu kasih susu pun
support. Boleh nggak sih madanya kompornya di mana? Itu maksudnya kenapa harus membatasi bagi sebilang yang golongan katanya nggak boleh kita karena yang keseharian kita konsumsi itu sudah ada banyak. Kita konsumsi dalam jarak terbatas. Kita semua. Nih, itu 5 komponen wajib ada. Dan pesannya kalau untuk anak balita, utamakan asupan protein bumi. Ini tidak harus banyak sayur, banyak buah, tapi dia perlu setiap hari juga, tetapi tidak banyak. Yang harus diutamakan protein, karena kalau nutrisi untuk otaknya yang paling dia perlukan ketika usia balita. Kan jadi sekarang kalau memporsikan 1 porsi pagi wajib ada protein, siang wajib ada protein, sore wajib ada protein. Setiap kali makan komponen 5 ini harus ada. Protein paling sudah diputar tuh sama balita, namun dot 2 dan sehat memang dari daya tahan tubuh segala macam itu bikin protein. Kalaupun vitamin juga sudah ada, misalnya ibu kasih sayur, vitamin itu udah dapat dari sayur. Untuk pertanyaan yang pertama, semua jawabannya benar, semua dari 100. Ya, untuk yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda bayi siap makan makanan padat sudah bisa menegakkan kepala sendiri. Nah, kalau pertanyaan tadi, tanda bayi siap makan makanan padat sudah bisa menegakkan kepala sendiri. Jawaban itu salah tadi nih. Salah Ibu Mei. Yang menentukan artinya ketentuan untuk anak siap makan makanan entah itu lunak, kemudian cair, padat, itu bukan dilihat dari kemampuan dia gerakan fisik secara fisiknya, tetap patokannya berdasarkan umur, karena kematangan organ pencernaan itu sesuai dengan umurnya, kemampuan umur. Nanti ibu di buku KIA ada di buku KIA ada. Tidak pakai patokan, mau bisa duduk, ini makanannya, mau bisa berjalan, ini makanannya, bisa beringat, ini makanannya. Kalau ini dijawab benar kan begitu jadinya. Iya. Bukan, tetap patokannya adalah umur. Umur untuk menentukan artinya kematangan atau kesiapan organ pencernaan untuk mencerna makanan, baik itu dari segi jenis dan teksturnya. Nih jawabannya 100 juga semua benar. Ini ada dari ketiga ini. Yang ketiga, makanan bayi umur 3 sampai 5 tahun adalah ASI, kemudian buah dan nasi. Ini di antaranya ini benar nggak? Pasti jawab salah semua, karena masa asli tidak tahu. Ini pertanyaan ini menilai ibu-ibu yang jeli. Jadi kadang-kadang ada saya mana jawab tuh benar nih, ya benar gitu loh. Dia tahu dia sebenarnya kebetulan 3 sampai 5 tahun masa asli. Jadi benar. Yang di atas 1 tahun, di atas 2 tahun kan sudah tidak ASI lagi. ASI sampai maksimal 2 tahun. Kemudian yang keempat, beras memiliki risiko alergi yang rendah. Benar atau salah? Benar? Iya benar. Tapi ada beberapa yang keliru, masih jawabnya salah. Itu benar karena kita orang daerah bukan agarisnya beda dengan tropis namanya ya. Makanan pokok kita beras. Makanan pokok kita beras, jadi sudah makanan beras ini sudah menjadi orang-orang Indonesia, bukan seperti orang luar yang Cina, kemudian Jepang. Mereka itu bukan makanan pokoknya masih. Jadi sudah diatur Tuhan mungkin ya dengan kita dengan makanan pokok kita itu, jadi minimal sekali orang yang alergi terhadap beras. Di kasus-kasus pun, penelitian pun tidak ada yang pernah membuktikan bahwa banyak orang yang alergi terhadap beras. Nah, sekalipun ada yang bermasalah, misalnya anak-anak yang bermasalah tidak bisa makan nasi, kan ada yang bukan karena alergi kan, bukan karena alergi, itu biasanya karena salah satunya mungkin fobia.
Nah, yang kedua karena kebiasaan, pengenalan yang keliru. Biasanya kalau di balita terjadi seperti itu karena pengenalan yang keliru, keterlambatan mengenalkan, kemudian salah teknik segala macam terlambat mengenalkan. Contohnya umur 1,5 tahun masih gugur, belum dia dikenalkan dengan nasi. Nah, ketika dia umur 2 tahun, memulai bekal mendekati 2 tahun, barulah agak dipaksa gitu loh, agak harus makan nasi karena sering mendengar begitu. Jadi orang tuanya berusaha nasi. Jadinya dia akan menolak. Ibu awal-awal dia menolak. Itu yang dibilang tidak bisa makan nasi. Padahal mungkin saja dia bisa kalau memang dikenalkan pada saat yang seharusnya. Umur berapa bu kalau nasi? Umur berapa mulai kasih nasi? Ya, itu sudah sedikit. Kalau nasi? Ya umur 1 tahun wajib dikenalkan dulu. Dikenalkan nasi. Yang namanya mengenalkan tidak langsung satu porsi habis bu. Karena orang tua berpikirnya seperti ini kan begitu umur 1 tahun diputus buburnya dikasih nasi. Target orang tua ya sama seperti makan bubur dia harus habis. Nah, karena tidak tahu banyak, mau dia ke bubur. Nah, kan pilihannya kita minyak bu, berarti minyak sendok kita lagi ke bubur. Nasinya tidak jadi. Nah, itu yang salah. Yang namanya mengenalkan, ibu kalau kenal langsung sayang, kalau kenal langsung suka. Ada nggak pernah umar kenal langsung teman? Pasti adalah dekatan dulu, proses dulu, gitu kan, mengenal lebih dalam dulu. Begitu bu mengenalkan itu, sendok dulu, 2 sendok dulu, 2 sendok makan nasi. Kan belum kenyang, belum terpenuhi kebutuhannya. Sambung sama bubur lagi. Nasinya 2 sendok, tunggu dengan buburnya biar terpenuhi kebutuhan lagi. Siangnya nasi 3 sendok, tunggu lagi buburnya. Besoknya tambah nasinya, kurangi buburnya, tambah nasinya, kurangi buburnya. Begitu mengajari. Pencernaan pun tak kaget bu. Kaget pencernaan, minta dampaknya bu. Ada kebun, ada sinigang ini, ada liari, ada kulit. Itu dampaknya. Mengenalkan ya pelan. Kita berkenalan kan sopan santun dulu berkenalan ya. Sama kita mengenalkan makanan juga harus begitu. Jadi tidak ada yang kalau jangan yang alergi beras nih. Yang keempat, kaldu adalah benda yang penting yang sebaiknya dimiliki setiap saat, terutama ketika bayi sudah bisa memakannya. Benar tuh. Kaldu ini penting karena kaldu dapatnya dari daging. Dari daging, itu ada daging. Semua daging boleh kaldunya. Kalau kecuali dia ada alergi, misalnya alergi daging babi, ya pilihan yang lain. Kemudian yang keenam, jika bayi sudah mulai terbiasa makan, bisa ditambah porsi atau ditambah kekentalan buburnya. Jika bayi sudah biasa makan, bisa ditambah porsi atau kekentalan buburnya. Benar? Salah, kembali seperti yang tadi jadinya. Nah coba ya, kalau misalnya kan misalnya umur 5 bulan. Iya, kan baru 5 bulan misalnya, baru dia suka, baru dia senang, masa aku langsung ubah kekentalannya? Umur. Sesuaikan dengan umur dan sesuaikan dengan kebutuhan. Belajar konsisten. Bagaimana kita men-setting anak-anak itu dengan tertib bu ya, mulai dari jam berapa dia bangun, jam berapa dia mandi, jam berapa dia makan, jam berapa dia bermain, jam berapa dia snack. Ibu bisa men-setting bagi ibu. Jangan pada ibu yang men-setting sama anak. Kebanyakan salah kalau mikir mindset ibu banyak yang salah. Kenapa bayi yang men-setting kita itu loh? Settinglah bayi. Makanya ada teori memberi ASI atau lambung kosong setiap 2 jam. Kan itu bu ya? Atau bu baru ini setiap 2 jam. Nah mendekati 2 jam lah, 1,5 jam lebih. Dan ngeng bu ngeng dia aku senang. Saya mau kali uji, nggak aku malah ngeng. Dia tak ini. Kalau gitu settingannya bu. Ngeng kita yang mengatur.
kadang orang tua ada, bu anaknya kok susah ya, bu nggak mau tidur saya, bu gini. Loh, saya tidurnya gimana kok bayi, kok anak bisa nggak mau tidur? Itu loh bu. Jadi ajari dia pokoknya jam berapa makan. Ibu ngatur makan sama kesehariannya aja otomatis tuh tidur itu bu. Ketika dia sudah selesai makan, ajak main sebentar, diatur dia. Kasih dia waktu tidur. Gitu. Setelah dia rajin tidur, mau tidur, lewat 2 jam, bukan bu tidur. Jadi lewat sudah jam ininya, lewat 2 jam, dia atau ibu lagi. Itu sebelum 2 jam, 1,5 jam lebih, kamu bangunlah jangan ini loh nak, ayo bangun nak, ini ayo ini, itu kita yang ngatur. Ibu, paling ibu melakukan itu seminggu 2 minggu, selebihnya dia sudah sendiri bu. Otomatis pencernaan sama otak, pencernaan sama hipotalamus namanya, itu sudah disetting, sudah dimemori ke jam sekian dia pasti nangis. Nggak bisa. Ibu nenter kemana? Dia yang jadi jam, saja jangan makan jadi dia sendiri gitu. Ya desain ke. Jadi bukan kebalikannya kita yang diatur semanu dia. Makanya adalah kalau orang punya bayi kok semanu dia. Padahal bayi itu paling gampang. Setelah dia buat mimi pasti bubuk. Itu. Nih kan ada ibu yang lagi pucat yang mengandung. Karena memang sistemnya yang salah. Kalau normalnya ketika dia habis ini, apalagi kalau miminya memang bagus, 30 menit 1 kali mimi, full dia dapat, artinya lambungnya penuh, pasti bagus tubuhnya. Nah, ketika ada masalah, biasanya ketika memang miminya tidak terpenuhi dengan bagus. Contoh nih, ibu itu kan pengengal gitu, mimi baru 10 menit, baru penggunaan kiri aja, kanan belum. Karena anaknya seolah-olah tak mau kan, saudara bubuk, saudara bubuk, karena dia udah tak mau, pasti lagi sebentarnya paling ngeriak udah nangis lagi. Karena memang kebutuhannya belum tercukupi. Beda dengan anak-anak yang memang mimiknya terpenuhi, bu manting bu, jangan bu, nunggu dia bangun gitu, itu lagi kan pentingnya. Jadi kita yang penting dia. Gitu. Bukan bukan harus kita tambah ketika dia baru dia mau makan banyak tambahin bisa dia makan ini langsung milik tetap sesuai dengan umur ini karena pencernaannya perlu belajar, perlu proses nih. Jadi kemudian yang ke-7, berikan sayuran terlebih dahulu sebelum diberikan buah-buahan sehingga bayi tidak lebih dulu kenal manisnya buah. Benar sekali. Kebanyakan pola asuh kita sebagai ibu itu nampang kita istilahnya begitu. Pola pikir kita seolah-olah apa yang enak kita rasakan, apa yang menurut kita enak, kita memposisikan dia seperti itu. Contoh mungkin ada beberapa orang ibu yang bikin udah bagus, bikin bubur di rumah, cantik bu, sudah apa bikin enak oleh Sunda, isinya bubur rumahnya itu loh yang berbeda. Padahal itu belum perlu, nggak perlu. Nggak perlu, belum waktunya nanti apa waktunya itu. Kalau mau coba dia buka buku cari angin, cara membuat ada di sini bahan-bahan ada. Kayaknya ada di sini Sunda bawang cekuh. Nggak ada bu, karena dia belum saatnya mengenalkan. Ibu pernah nggak nyicipin susu formula support? Ambar bu, satu bayi suka kan? Dia belum perlu garam segala macam. Menurut mereka enak memang. Tapi itu yang kadang menjerumuskan itu yang kadang menjerumuskan, artinya memposisikan dia bermasalah dalam hal makan. Suatu saat ketika dia merasakan hal yang tidak dia rasakan karena misi uyan segala macam, dia tidak mau. Karena memang sudah dari awal ibu desain seperti itu. Jadi pemberian makanan tambahan, makanan penamping ASI, dan kita bahas kayaknya beberapa bulan lalu makanan penamping ASI, sesuaikan dengan yang di buku KIA. Sesuaikan dengan yang di buku KIA. Kalaupun ibu pengen menambah yang dia gurih, itu yang gurih pasal ini nanti ya.
nyanglut daun pandan, mulai gitu Bu, yang aroma ya, kemudian daun salam, nanti itu sambil gula, ya gitu. Makanya kan tidak disarankan untuk yang jangkut. Makanya belum disarankan kalau memang ibu kenapa dibilang lebih bagus bikin handmade ketimbang yang jangkut, karena yang jangkut itu yang ada rasa-rasa rasa jangan tidak bicara pengawetnya dulu, rasanya aja rasa pisang, rasa berat, rasa pisang, kacang hijau itu sudah didominasi ya dengan rasa kan. Nah itu nanti yang begitu itu tak perlu kita kenalkan, dia akan kenal sendiri. Dia akan kenal kayak snack, tak perlu ibu kenalkan dengan daya snack ini itu kenal kok beda dia juga kenal snack gitu. Ya fokus dulu ke kebutuhannya dia apa. Jadi desain dari awal. Tapi ibu gampang gitu. Jadi kenalkan dulu sayur, biar dia ada asing. Sayur itu semua sayur dengan rasa berbeda tapi hambar. Ada sayur masuknya, telur rasanya beda, brokoli beda, kentang beda, semua sama tuh sayur atau besi apa yang hambar semua. Ini rasa berbeda. Nih, bubur jebu wortel ya, misalnya bubur jebu brokoli ya, misalnya, tapi hambar semua. Jadi pilih jadi dia kenal semua. Jadi nanti ketika dia sudah bisa memilih sendiri, semua dia kenal, semua dia suka. Apa yang tak pernah ibu kenalin, jangan coba-coba kasih setiap dia besar akan susah dia. Karena di pola pikir, di mindset, di memorinya sudah tak pernah kenal dengan itu. Kecuali cara pengenalan dia berbeda, dia lebih insting melihatnya lebih apa namanya? Psikis untuk melihat itu lebih besar, lalu dengan melihat usaha dia, tapi dia berusaha gitu dia beda. Tapi kalau otomatis dia mencit, dia mau lahan tanpa komeka, tapi dia berkenal sebelumnya. Nah ini memori banyak ketika lagi dan pernah edukasi, begitu ibu lebih besar edukasi, jadi komen bu, jadi makan itu tandanya dia sudah pernah edukasi, memorinya sudah ada, dia sudah kenal, ketika pengenalan dulu sudah pernah edukasi. Oke, jadi desain anak itu. Oke, kemudian ini sudah ada sering. Pertanyaan yang nomor 8, cara mengetahui berat badan normal seorang dapat menggunakan kartu menuju sehat. Dan sekarang dibukakan. Jawabannya semua benar. Jika sesuai dengan kelompok usia. Nah, ibu kader sama ibu-ibu peserta yang lain sudah paham cara memantau berat badan di sini. Kita melakukan KBM kenaikan berat badan minimal. Buat kami ibu kader yang berbuat apa lagi ada pendamping. Pertanyaan terakhir Bu, seorang yang terlanjur kenyang makan ubi rebus tak berusaha lagi mengkonsumsi lauk, sayur dan buah. Nah, ubi tadi Bu sudah jawab, benar jawabannya. Ubi itu komponen apa? Karbohidrat. Kan harus ada komponen dalam setiap kali makan. Setiap makan komponen itu harus ada. Makan siang ada, makan pagi ada, makan siang ada, makan sore ada. Nanti selingannya jelas ada. Setiap makan 5 komponen itu harus ada. Itu yang namanya gizi seimbang. Oke, siap Umi. Karena apa yang ibu berikan sekarang, ibu nanti nabung itu. Ibu kan nabung sekarang. Nanti tarik itu tabungannya. Nama mesti nabung sekarang, dengan saya ada tarik. Paham maksudnya? Investasi sekarang di anak. Nanti ketika dia gede, itu tinggal narik, menikmati saja. Anak kedua, sehat, bagus, jeget. Apa kita deh? Tinggal dia aja berjalan nanti. Kalau sudah dia pintar, otomatis dia bisa berusaha sendiri untuk suksesnya kan gitu. Dan biasanya dua, raga kewa ketergantungan dengan kita, biaya lagi untuk apa, les ini itu segala macam, belum kena sakit lagi. Kalau nggak investasi dari sekarang, kalau nggak sekarang investasi, nanti itu pengeluaran yang banyak, pengeluaran dari segi psikis, stres, tipis gitu loh. Investasi dari sekarang, karena kan sekarang yang ringannya cuma hanya perlu miliki aja, sama stimulasi tumbuh kembang. 9 pertanyaan jelas Bu.
Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang punya masalah? Silakan. Silakan ada yang perlu ditanyakan, ada Iya. diskusikan atau sharing silakan boleh. Diskusi. Kalau yang nggak bisa, nanti mungkin yang pending, yang carikan narasumbernya yang ini ada masalah. Kaitan dengan anak-anak sendiri lah, atau pengalaman. Karena kita nggak boleh berbagi pengalaman dan tidak boleh malu-malu mengungkapkan permasalahan. Gitu. Karena malu mengungkapkan permasalahan tidak akan membantu, tidak akan menolong si anak. Karena banyak orang tua yang kadang-kadang gengsi, kemudian malu menceritakan kesulitan permasalahan, jika tidak akan membantu. Tidak akan membantu. Rajin-rajin sharing, rajin-rajin bertukar pengalaman, karena di pengalaman itu mahal. Pengalaman itu mahal. Dosen paling pintar pun belum tentu dia punya pengalaman langsung. Kalau dosen itu kan dia baca dari teori, dia ajar teori. Yang melakoni baru tidak pengalaman. Yang melakoni siapa itu? Dia kalau dua pengalaman yang belum bisa. Dan kebetulan anaknya beda pengalamannya dia dengan 4 ngasuh itu dengan saya cuma 2. Bu Amura mungkin sedikit, biasanya permasalahan yang paling sering kita temukan di anak-anak yang baru belajar empati itu GTM-nya itu paling sering banget ya. Jadi yang sendiri di rumah dengan keponakan, padahal ipar yang semangat dia, apapun dibuat dia, mulai dari handmade semua seperti yang ibu ceritakan, juga dia bantu dengan pengalaman dia, mungkin ada beberapa teori mungkin yang dia pelajari juga. Pun sudah beragam variasi menu, beragam variasi pengolahan menunya, sama juga GTM-nya. Terakhir nih ketemunya Artinya mulainya berapa dia? 6 bulan ke atas mulai empati. Enggak, mulai dengan kasus gitu. Dari awal empati nih memang dia. Kemudian perbaikannya itu di umur 10 bulan itu sudah mulai membaik dia. Dan itu kemudian makin 1,5 tahun ini Tiang sama Ipang itu ketemu polanya satu. Dia cenderung di antara makan itu abon itu paling banyak dia mau masuk. Kemarin kan yang susah mengakali dengan proteinnya kan, yang coba yang nabati nggak mau, hewani nggak mau, ulin kurang ya bukan gimana, ulin belum ada paling mudah kan, ini paling males coba dan mesinnya, mulai dari telur biasa sampai telur yang super elit coba sing mesinnya gitu. Ternyata ketemu ini abon yang khusus untuk bayi gitu, artinya yang bukan abon yang ada penyedap dan segala macam, itu kan ada abon yang khusus keluaran untuk bayi gitu. Kemudian polanya di sana kalau pagi itu ini unik nih, pagi itu harus kasih dia nasi sama abon dulu, siang sama sorenya mah udah dia menu yang lain gitu. Jadi kalau paginya kita kasih selain nasi abon, siang sore tuh untuk mulut ya, mau dia itu uniknya ada memang. Kalau anak yang DTM itu memang kita harus menemukan sesuatu atau menemukan menu yang apa yang memang untuk, karena beda itu antara anak edukasi DTM 1 dengan DTM ini berbeda. Misalnya nasi A mulai umur berapa dia begitu. Kita harus kerja di belakang atau tapi kalau seperti yang pengalaman kita dari awal, tapi memang harus benar-benar dari yang pas. Apa sih untuk yang memang harus dia tahu dulu gitu. Berarti anak ini mungkin dia dominan make bukan make rasa, dia make apa namanya feeling lihat tampilan lihat ini kalau sudah dia padahal kalau memang dari rasa beda. Kalau rasa walaupun pagi itu misalnya siang dikasih dia menu berbeda, enggak rasanya enak dia mau. Buktinya dia pagi udah tampilan dia lihat dulu dulu beda, berarti dia pakai yang bilang tadi dengan melihat dulu. Karena indra itu begini Bu, kalau kita proses makan ke menggunakan indra satu melihat dulu,
kemudian terciuman, baru masak. Ini dia pertama makanan mediana katanya misalnya ke warung makan hijau pasti tampilan yang menyajikan duduk. Coba duduk lihat piringnya asalnya besokan ada murah kita udah satu deh terus turun makanya besokan habis itu aromanya aroma masakan habis itu baru jadi anak-anak itu ada yang versi dia sing memandang jeneng Ada yang ada semua di satu. nggak memandang dia rupanya yang penting dia enak aja biasa. Nah, ada anak yang tidak memandang rasanya tapi dia lihat dengan tampilan misalnya kalau telur dadar isi telur ini misalnya digulung di ini dah didesain pang bagus padahal bagi anak-anak yang lain mungkin tapi dia suka dengan tampilan seperti itu. Dia suka tampilannya lah, tapi yang makan jadi ibu-ibu sendiri itu harus tahu seninya, artinya tahu anak-anak lagu pendidik kemudian demennya gitu. Itu tuh beda-beda harus ketemu itu untuk anak yang nilai KM ya begitu. Rata-rata anak-anak dia pasti tampilan kan kalau anak-anak itu banyak dia dengan melihat beda cara boleh kan utamakan kadang-kadang dia nak buat tuh rasa ya momennya apa di samping rasa pasti tampilan kini yang lihat itu anak-anak tuh makanya dibilang harus minta rating terus sama ibu kalau mau makanya anak-anak beda juga teknik ibu ngasih makan tuh beda. Ada anak yang suka sayurnya dia mau dulu sayurnya baru ada anak yang belum campur ada anak yang suka dagingnya dulu dia kasih lagi beda-beda banyakan anak itu dan dia sekarang kan ibu jangan marah kadang dia lihat ibu-ibu yang anaknya dikasih makan benar sih mungkin maksudnya kan rapi makan anaknya kan kadang tampil dia ingin ini itu jangan karena memang anak-anak itu pengen dia pengen makannya duluan makan jangan kita yang mendominasi. Orang tua kan kadang yang pengalaman di TK yang dia anak tahu TK kan tahu yang hak tahu kesempatan dan orang tua masih mendampingi. Ada orang tua yang mendominasi bukan tapi karena kita sih melihat kota segala macam seperti tapi caranya ini suapin soalnya cuma dia lihat dari pandangan anaknya itu dia sampai dongak-dongak ini sampai dongak-dongak seolah-olah dia pengen karena harus ini dia punya keinginan gitu loh tapi orang tua yang mendominasi kadang-kadang yang begitu itu nggak maksimal setiap suap aja udah kan dia bosan karena itu dia dasarnya dikunyah gitu loh dia dasarnya padahal dia pengen sekali rasanya kalau saya makan sayur aja dia dasarnya sayur dia malu bukan dia jangan kita yang mendominasi riskan sekali bu masalah makannya kalau dia sudah trauma terhadap suatu ini selanjutnya padahal bisa dia rasanya berbeda dia pukul rasa pernah makan terus ini itu dari kan bu tapi dia bodoh bibi nasi nyong jadi begitu padahal dia belum rasain anak-anak itu lebih dari melihat makanya pinter-pinter kombinasikan tak menarik makanan kan itu dibilang untuk anak-anak karena sih cara lagu anak-anak tuh dia melihat Bu sedikit ya Bu kita tadi menangkap yang maksud Ibu berarti kan dari awal kita mengenalkan empati itu kita udah harus benar-benar apik kan teliti mungkin di lapangan itu kemarin kan sempat ketemu ngobrol sama ibu-ibu yang anaknya terindikasi stunting itu rata-rata memang usianya itu sudah agak besar ya 2 tahun ke atas gitu. Ada juga yang 1,5 tahun tuh ada rata-rata sih memang 2 tahun ke atas. Wenter nggak tips atau trik untuk mengakali anak yang dia punya kecenderungan makan dengan satu menu sebab kemarin waktu dia menggali-gali informasi dari ibu-ibu yang anak-anaknya beresiko itu ada yang
Ya, ada yang temukan dia udah sekitar umur 2 tahun ke atas itu, Bu, anak yang singnya, yang sing nasi no dokternya ngajak. Ada aja sosis cancer itu, Bu. Nah, sosis cancer atau ACK. Yang sing to, sing nyak makan ya, Bu. Nah, daripada banyak makan, dia terpaksa juga daripada itu kainan gitu. Ada juga yang begitu. Nah, itu yang sampai mungkin belum ketemu yang beli salah kita beli nih Bu. Yang karena sudah dari awal pola yang salah nih, karena ibunya yang artinya ya itu ada bukan dari keadilan kita. Jadi ya begini. Kalau memang seperti itu awal itu dulu kan kita kayak cuman sekarang selingannya yang berubah, anak itu selingannya yang dimasukkan menu yang lain, cemilannya. Jadi kan itu kan dipakai konsumsi pokoknya dia, makanan pokok artinya pagi, siang, sore kan itu ada selingannya, ada senek. Berubah sekarang seneknya yang didominasi oleh kebutuhan yang dimakan. Contoh yang minta dia makan snacknya ganti tempe goreng Bu, atau tahu goreng kebus tuh, tapi dia jadi nasi ya, kadang yang nasi kan ya, dikira makan sama dia. Itu maksudnya di cemilannya itu masukin protein misalnya di menu cemilannya itu telur, mungkin telurnya masukin di sana gitu. Nyambal ya tanpa nasi jadinya cemilannya dimasukkan. Kemudian jangan lagi kasih cemilan yang karbo, karena kalau sudah makanan pokoknya seperti nikel terus cemilan untuk sama lagi karbo, kenyang dia, jadinya yang lain protein kebutuhan yang lain tidak masuk, jadi karbonya jangan lagi cemilan. Namun pemakanan itu cemilannya lebih roti, mana lagi roti cemilannya, jangan lagi jajan tadi cemilannya. Kan semakin tidak terpenuhi jadinya unsur proteinnya lain, unsur lemaknya lain. Sambil masih mengurangi cemilannya masih dulu. Misalnya telurnya itu dikombinasi dengan kedulu. Terus ini juga kalau dia suka jusnya jus sayur sering. Kalau jusnya perempuannya kan makanan jus sayur itu lah susah. Sayur itu sama makanan anak biasanya. Oh, susah makan sayur. Iya. Yang penting ada unsur dikit aja. Sayur tak harus banyak kalau tak mampu. Dikitnya coba komplek atau coba lain telur tapi kacang yo gitu. Boleh gitu. Yang Kayak tampilan yang lain jadi. ibu gede yang gede, mana sayur ada di nomor Makanya begini loh Bu, sayur itu kan kebenarannya dari awal, dari nama. Makanya seperti dia bilang, kenalkan semua itu, dia ada cip aja dia semua itu di makanan rumah, di makanan sehari itu. Dia sayur kan banyak, mulai dari cambah, wortel, kentang, brokoli, jeruk, kelor, paling empuk mengenal sayur itu Bu. Kalau dia sudah mengenal, nanti dia tidak asing Bu. Semakin besar, walaupun hanya sedikit, yang penting ada komponen sayur setiap kali makan. Buah sama sayur harus ada satu. Malahan kalau banyak itu bukannya sempit. Ya, kalau banyak makanan berserat, artinya apapun nggak boleh banyak, boleh yang penting ada aja di sayur, nggak begitu banyak, yang banyak harus butuh protein, pokoknya di makanan Itu solusinya coba seneknya nanti di pokoknya. Makanya orang tua pintar-pintar memilih sayur, yang penting bahwa dia tuh sayur, yang penting bahwa menarik bagi dia. Kecuali itu dari awal jadi aktifkan. Pangalu banyak pertanyaan orang tua. Kebanyakan itu. yang Bagi lebih tipis. itu dia yang bilang sosis
sosis misalnya sosis songkol nanti coba anaknya sempe coba anaknya asal Sabtu ada nak agak ini atau agak besok hari Minggu masih sakit bu makin berubah Karena kita kan minyaknya dulu. cepat mudah pasti Kebutuhan bukannya minyak jelek dia pakai, cuma sudah melebihi kebutuhan kita. Tubuh itu menolak, reaksi tubuh menolak. Sebenarnya ada yang mustang, ada yang kumur, ada yang dia, ada yang itu juga segala macam. Kita memang butuh itu, tapi tidak lambat terlambat. Sendok kayak sehari, berapa sendok sehari? mikir minta Tak mula tubuh kita butuh, tapi kan perlu ada mengkonsumsi khusus lem. Sedangkan makanan yang kita konsumsi nasi itu berkurang tinggi bu. Ya, kita makannya ada dua nasi yuk, udah benar. Kamera Iya, itu kamera please ya. ya, butuh jadi. Iya nih ada. Pasti ibu teman ya, anak investasi benar ya dia kan terlambat anak lo membantu terlambat kali terlambat akhirnya saya bangga gitu kita bangga sampai Bergaya itu anak saya kan tapi gimana ibu-ibu yang muda sekarang apapun itu ilmu sekarang ayo jangan ketinggalan karena menjadi kita teledor di masa dua berdiktir atau beralih ke tenang itu otakmu pusing pikirmu ngomongin karena semakin baca kita ilmu besar semakin banyak kita instruksi semakin banyak jadi kan ibu cerai itu ibu kan suami ibu sudah itu kesempatan untuk kita mendominasi cuma di balita. TKD berbeda. TKD sudah ini sudah beda, pola pikir sudah berbeda. Dia sudah muncul mulai keegoannya muncul. Nah, ibu bisa atur tapi nak TKD. Coba kalau dari awal karakter dan kita bentuk, kita berkawan-kawan pun tenang dulu. Ibu ajarkan dia biasa fokus, ketika ajak bicara, memperhatikan dan keinginan, itulah nanti hasilnya. Ketika mau punya keinginan apa, pasti dia dengarkan. Kita kan ingin sejak awal kita omongkan dengarkan. Kalau hasil kan kita minta belakangan. Setelah dia mendengarkan, mungkin 50% dia melakukan, besoknya kita tahu lagi 100% dijual aja kan itu. Lama bersaing aja dia mendengarkan, jangankan sampai 50% hasilnya. Perlindungan sih. Itu semua harus dilatih semua. Nggak ada ketinggalan atau tidak kan? Atau tidak ya otomatis dia seandainya otomatis tapi tidak maksimal. Kita pengennya kan yang maksimal. Kalau sudah maksimal, ada otomatis yang bisa tapi tidak maksimal. Ya, idola dia. Di mana? Cheese mana? Ika ya, iya. Ada lagi? Bacanya dia bisa. Kadang-kadang kita baca. Kalau dia namanya ketahan dulu aja. Kali ini dah nutrisi. Apa itu? Aman itu yang kita bisa desain. Aman gue di warna gitu lah di SD dia bangun begini gitu dia bisa bisa. Dia di rumah makan itu sering ada beli. Tapi kan dia sudah ada dasarnya, sudah ada tentara yang melindungi dia. Gitu loh. Makin bagus tentara yang melindungi dia. Mungkin kayak yo ingin konsumsi lingkungan terus gini-gini. Berarti masuk dulu di dalam. Jadi kita kena tentara. Tak mau digendong. Ini sekali dia humble ya. Iya. Itu Tidak lain tidak. ngantuk ya? Ngantuk? Sudah ya, ada lagi? Sudah. Kan paham deh kalau ya makanya
Tapi nih kalau di posyandu bagus sih di posyandu untuk sharing. Ibu boleh nanti kalau ada masalah apa jangan dipendam, disampaikan di posyandu ada petugas. Kalau pasti ibu diarahkan kemana mestinya. Ya pun ketika ada misalnya datang konsultasi ke rumah, ini ketika kita sudah bantu simulasi dengan begini dulu dan kaki ini. Ketika ada kendala orang tua tidak bisa, kita sebagai petugas juga tidak maksimal. Ya, untuk pertemuan hari ini yang kira betul, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Semua ibu sharingnya tiap juga dapat pengalaman, jadinya ada dari pengalaman dari ibu kita berbagi. Semua atas waktunya, dia mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan ibu karena kan kelas balita sifatnya fleksibel ibu, kayak curhat biasa, kita tidak tegang gitu semua ibu semoga semua dalam keadaan sehat kembali ke rumah ketemu dengan keluarga yang untuk penciptaan sakit. Om sakit semua.